Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramona Syafitri dengan NIM 209200021. Di sini saya akan menyelesaikan tugas UTS ulangan tengah semester mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan memaparkan materi sebagai berikut. Yang pertama, pengertian psikologi. Yang kedua, sejarah psikologi dan psikologi pendidikan. Yang ketiga, metode-metode dalam psikologi pendidikan. Yang keempat, gejala-gejala dalam kejiwaan. Baiklah, memasuki materi yang pertama, pengertian psikologi. Psikologi adalah disiplin ilmu yang mempelajari lebih dalam mengenai mental, pikiran, dan perilaku. Disiplin ilmu ini meneliti alur pemikiran manusia dan alasan dibalik perilaku dan tindakan tersebut. Ilmu psikologi ini seringkali dimanfaatkan untuk menyelesaikan masalah atau mencari solusi tepat dalam serangkaian aktivitas manusia yang kompleks. Dari sisi kesehatan pun, masalah psikologi atau gangguan terkait kepribadian bisa muncul akibat kondisi penyakit tertentu. Ini juga berlaku sebaliknya. Beberapa perilaku manusia juga bisa memengaruhi kesehatan. Oleh karena itu, memahami lebih dalam mengenai psikologi adalah hal yang penting untuk dilakukan untuk meraih kesehatan mental dan kesejahteraan hidup secara keseluruhan. Definisi psikologi menurut S. Freud adalah ilmu tentang ketidaksadaran manusia. Sedangkan menurut Descartes dan Davidoff 1981, pengertian psikologi adalah ilmu tentang kesadaran manusia. Dari dua definisi tersebut memiliki perbedaan yang berlawanan. Namun seiring perkembangan sejarah psikologi dari zaman ke zaman, hampir semua ahli psikologi di dunia sepakat bahwa definisi psikologi menurut para ahli adalah suatu studi ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia. Baiklah, memasuki materi selanjutnya yaitu sejarah psikologi dan psikologi pendidikan. Dimulai dari sejarah psikologi. Sejarah perkembangan psikologi di dunia terbagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai bagian dari filsafat dan ilmu soal dan sebagai ilmu yang berdiri sendiri. Berikut ini penjelasan lengkap. Sebelum 1879, psikologi dianggap sebagai bagian dari filsafat atau ilmu soal. Pada mulanya, ahli-ahli filsafat dari zaman Yunani kuno yang mulai memikirkan gejala-gejala kejiwaan. Saat itu belum ada pembuktian secara empiris atau ilmiah. Mereka mencoba menerangkan gejala-gejala kejiwaan melalui metodologi. Cara pendekatan seperti ini disebut sebagai cara pendekatan yang naturalistik. Di antara sarjana Yunani yang menggunakan pendekatan naturalistik adalah Thales. Tahun 624 sampai 548 sebelum Masehi, sering disebut sebagai bapak filsafat. Dia meyakini bahwa jiwa dan hal-hal supernatural lainnya tidak ada karena sesuatu yang ada harus dapat diterangkan dengan gejala alam, natural fenomena. Psikologi pendidikan yaitu keilmuan yang berada atau mempelajari mengenai perilaku atau sikap dan juga psikis dalam lingkup pendidikan. Sejarah psikologi pendidikan berawal pada zaman dahulu oleh para peneliti sosial yang kemudian diterapkan menjadi fungsi-fungsi terstruktur sehingga memudahkan dalam menganalisa atau memanipulasi proses sosial antar individu dan hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam lingkungan pendidikan, psikologi digunakan untuk menyerap keilmuan dan juga interaksi selama proses belajar mengajar di sekolah ataupun tempat lain yang berkaitan tentang pemberian dan penyerapan keilmuan. Memasuki materi ketiga, metode-metode dalam psikologi pendidikan.
Menurut H. Clark Wethrington dalam bukunya Educational Psychology bahwa metode-metode pokok dalam psikologi pendidikan adalah: yang pertama, metode eksperimental. Istilah eksperimental atau percobaan dalam psikologi dapat diartikan sebagai suatu pengamatan secara teliti terhadap gejala-gejala jiwa yang kita timbulkan dengan sengaja. Hal ini dimaksudkan untuk menguji hipotesa pembuat eksperimen tentang reaksi-reaksi individu atau kelompok dalam situasi tertentu atau di bawah kondisi tertentu. Jadi, tujuan metode eksperimen adalah untuk mengetahui sifat-sifat umum dalam gejala kejiwaan. Yang kedua, metode kuesioner. Metode ini adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik-topik psikologis, sosial, pendidikan, dan lain sebagainya yang ditujukan atau diberikan kepada suatu kelompok individu dengan objek untuk memperoleh data dengan memperhatikan masalah-masalah tertentu yang kadang-kadang juga dipakai untuk tujuan-tujuan diagnostik atau untuk menilai ciri-ciri kepribadian. Yang ketiga, metode klinis. Menurut James Drawer dalam kamus The Penguin Dictionary of Psychology, istilah klinik dapat diartikan sebagai tempat diagnosa dan pengobatan berbagai gangguan fisik, perkembangan atau kelakuan. Dengan demikian, metode klinis ialah jenis metode dalam psikologi yang berusaha menyelidiki sejumlah individu yang memiliki kelainan-kelainan secara teliti dan intensif serta dalam batas waktu yang lama. Yang keempat, metode case study. Metode case study atau studi kasus adalah suatu catatan tentang pengalaman seseorang, penyakit yang pernah diderita, pendidikan, lingkungan, perawatan, dan pada umumnya juga semua fakta yang relevan untuk masalah-masalah tertentu yang tersangkut dalam suatu kasus medis atau klinis. Metode ini dapat berhasil dengan baik apabila observasi dan pencatatan data dilakukan dengan sebaik-baiknya. Adapun yang diobservasi dan dicatat adalah data tingkah lakunya, bukan interpretasi dari kelakuan tersebut. Yang kelima, metode introspeksi merupakan metode penelitian dengan cara melakukan pengamatan ke dalam diri sendiri, yaitu dengan melihat keadaan mental pada waktu tertentu. Metode ini dipakai dan dikembangkan dalam disiplin psikologi oleh kelompok strukturalisme atau Wilhelm Wundt. Mereka mendefinisikan psikologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang pengalaman-pengalaman sadar individu. Menurut mereka, introspeksi dapat dipakai untuk mengetahui proses mental yang sedang berlangsung pada diri seseorang, sebagaimana pikiran, perasaan, motif-motif yang ada pada dirinya pada waktu tertentu. Di sini, individu mengamati proses mental, menganalisis, dan kemudian melaporkan perasaan yang baik. Memasuki materi yang terakhir, yaitu gejala-gejala kejiwaan. Yang pertama, gejala pengenalan atau kognitif, pengamatan, usaha manusia untuk mengenal dunia real, baik mengenai diri sendiri maupun mengenal dunia sekitarnya, melalui panca inderanya, yaitu dengan melihat, mendengar, membau, meraba, dan mengucap. Agar orientasi pengamatan dapat berhasil dengan baik, maka diperlukan aspek pengaturan terhadap objek yang diamati, yaitu aspek pengaturan menurut sudut pandang umum. Dunia pengamatan dilukiskan dalam pengertian atas bawah, kanan kiri, jauh dekat, tinggi rendah. Yang kedua, aspek pengaturan menurut sudut pandang waktu. Dunia pengamatan dilukiskan dalam pengertian
masa lampau, masa kini, dan masa yang akan datang. Yang ketiga, aspek pengaturan menurut sudut pandang Gestalt. Objek yang diamati diberi arti sebagai suatu kesatuan yang utuh, bukan sebagai sebagian yang terlepas-lepas. Misal, dalam melihat rumah dipandang sebagai suatu bangunan secara utuh, bukan dipandang sebagai pakunya atau batu batanya. Dan gejala yang selanjutnya yaitu gejala perasaan atau afektif. Gejala psikis yang bersifat subjektif berhubungan dengan gejala-gejala mengenal. Dalam kualitas senang atau tidak senang dalam berbagai taraf. Perasaan dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, perasaan jasmania. Perasaan jasmania yaitu 1. Perasaan indria, sedap, asin, pahit, dan lain-lain. 2. Perasaan vital, segar, lemah, tak berdaya, dan lain-lain. Yang kedua, perasaan rohania, perasaan keagamaan, intelektual, kesusilaan, keindahan sosial, dan harga diri. Gejala campuran. Ini adalah gejala yang keempat, yaitu gejala campuran atau kombinasi. Campuran dari kognitif, afektif, dan kognitif. Ada 3 macam gejala campuran, yaitu 1. Perhatian. Ada 2 macam arti perhatian. 1. Perhatian merupakan pemusatan tenaga psikis yang tertuju pada suatu objek. 2. Perhatian adalah pendayagunaan kesadaran untuk menyertai suatu aktivitas. Berdasarkan cara kerjanya, perhatian dibedakan sebagai berikut. 1. Perhatian spontan, perhatian yang tidak disengaja atau tidak sekehendak subjek. 2. Perhatian refleksif, perhatian yang disengaja atau sekehendak subjek. Berdasarkan intensitasnya, perhatian dibedakan sebagai berikut. 1. Perhatian intensif, perhatian yang banyak menyertakan aspek kesadarannya. 2. Perhatian tidak intensif, perhatian yang tidak banyak menyertakan aspek kesadarannya. Gejala yang selanjutnya yaitu gejala yang ketiga, gejala kehendak atau psikomotorik atau motif konatif. Keadaan dalam pribadi manusia yang mendorong untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai suatu tujuan. Berdasarkan bentuknya, motif digolongkan sebagai berikut. 1. Motif bawaan, motif yang dibawa sejak lahir tanpa dipelajari, misal makan, tidur, dan lain-lain. 2. Motif yang dipelajari, motif yang ditimbulkan karena